Selamat pagi saudara. Saudara bersyukur hari ini boleh kembali bersama dengan saudara dan berbagi berkat firman Tuhan. Saudara, satu bagian Alkitab akan sama-sama kita pelajari hari ini dari Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai pasal 2 ayat 18. Saudara, ini bagian yang cukup panjang dan kita tidak akan baca sekaligus, tetapi nanti sedikit demi sedikit saya akan ajak kita lihat. Dan di awal saudara saya ajak kita baca hanya pasal 2 ayat 5 sampai 11 saja terlebih dahulu. Jadi kita akan melihat dari 1 ayat 27 sampai pasal 2 ayat 18. Tetapi kita melihat pasal 2 ayat 5 sampai 11 terlebih dahulu. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, bagian yang panjang ini dari Filipi 1 ayat 27 sampai 2 ayat 18, boleh kita katakan saudara intinya, porosnya adalah di dalam bagian yang tadi kita baca, pasal 2 ayat 5 sampai 11. Saudara, di situ Paulus menjelaskan tentang Injil, yaitu apa yang dilakukan oleh Kristus untuk menebus kita. Sementara kemudian bagian-bagian lainnya Paulus menekankan agar kita hidup sesuai dengan Injil itu, apa yang dia sampaikan dalam 5 sampai 11 itu. Saudara, jadi pasal 2 ayat 5 sampai 11 bicara tentang Injil, bagian-bagian lainnya Paulus minta kita hidup sesuai dengan Injil itu. Nah saudara, maka mari kita perhatikan pasal 2 ayat 5 sampai 11 terlebih dahulu. Nah saudara, dalam ayat 5 sampai 6 Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah saudara, apa maksudnya? Saudara, istilah milik yang harus dipertahankan bisa diterjemahkan saudara menjadi keuntungan untuk dieksploitasi. Nah saudara, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, keadaan dirinya yang adalah Allah, sebagai keuntungan untuk dieksploitasi. Saudara, kalau kita bicara soal milik, saudara, jelas apa yang Yesus miliki itu beda total dengan apa yang kita miliki. Karena sebetulnya saudara, kita tidak memiliki apa-apa di dalam dunia, bukan? Saudara, semua yang kita miliki tidak berasal dari kita, tidak diciptakan oleh kita. Kita datang ke dunia dengan telanjang, apapun kita tidak punya. Lalu orang memelihara kita, orang memberi kita banyak hal. Lalu kemudian Tuhan yang menciptakan semua yang kita punya. Dan satu kali nanti saudara, kita harus kembali lagi kepada Tuhan dengan telanjang juga. Tidak ada satupun yang kita bawa. Kita tidak memiliki apa-apa sesungguhnya di dalam dunia. Tetapi Yesus memiliki segala sesuatu, bahkan kesetaraan dengan Allah. Dan tidak ada yang memberikan itu kepada dia. Tidak ada yang menciptakan itu untuk dia. Semua berasal dari dirinya sendiri dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil daripadanya. Saudara, maka kalau bicara soal milik Yesus itu beda total dengan milik kita. Tetapi Paulus berkata, Yesus tidak menganggap semua itu sebagai milik yang harus dipertahankan, sebagai keuntungan yang bisa dieksploitasi. Dia tidak menganggapnya begitu. Nah saudara, bukankah Yesus bisa mengeksploitasi apa yang dia miliki untuk kepentingannya? Apakah Yesus saudara bisa menolak untuk datang ke dalam dunia? Bisa. Apakah Yesus berhak menolak untuk menderita dan mati di salib bagi kita? Yesus berhak menolak untuk mengasihi kita. Tapi saudara, Yesus tidak memandang kesetaraan dengan Allah itu sebagai keuntungan yang bisa dia eksploitasi, tetapi justru sebagai kualifikasi untuk dia bisa menyelamatkan kita. Saudara, kalau Yesus bukan Allah, dia mati untuk kita pun tidak akan bisa menyelamatkan kita. Tetapi dia Allah,
Dan karena itu dia qualified, dia bisa menggantikan kita, dia bisa menebus dosa kita. Dan walaupun dia bisa menolak, dia memilih untuk mati bagi kita. Maka seorang teolog D.A. Carson mengatakan begini. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai kesempatan untuk dia mendapatkan terus-menerus. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan memberi terus-menerus. Not an opportunity to get and get and get, but he gave and gave and gave. Ayat 7-8 saudara meneruskan begini. Yesus bukan saja tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, apa maksudnya mengosongkan diri? Saudara, artinya adalah dia mengabaikan haknya dengan menjadi nobody, bukan siapa-siapa. Saudara, Paulus menggunakan gambaran hamba atau budak di sini. Budak adalah nobody, bukan siapa-siapa. Dia tidak punya hak sama sekali. Saudara, maka gambaran yang dipakai sangat kontras. Kristus yang berada di dalam rupa Allah, yang punya segalanya secara mutlak, dia mengambil rupa seorang budak, nobody, bukan siapa-siapa. Dengan cara bagaimana? Paulus berkata dengan dia menjadi sama dengan manusia. Tidak berhenti sampai di sana. Dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya sampai mati. Dan kematiannya bukan kematian biasa, tetapi kematian paling hina, yaitu di kayu salib. Saudara, maka Kristus merendahkan dirinya sampai titik yang paling rendah. Rupa Allah dia tukar dengan rupa budak manusia yang paling rendah. Maka saudara, kalau kita bicara soal merendahkan diri, Yesus merendahkan diri habis-habisan, total. Itu yang dilakukan Yesus. Maka di ayat 9-11 Paulus berkata, karena itulah Allah sangat meninggikan dia sampai setinggi-tingginya. Saudara, saat ini Allah sudah meninggikan Yesus setinggi-tingginya, tetapi belum sepenuhnya karena hari ini masih banyak orang tidak menyembah Yesus. Tapi satu kali nanti segala yang ada di langit, di bumi akan bertekuk lutut dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, inilah berita Injil. Dan Paulus ingin berita Injil ini menjadi bagian dari hidup kita. Itulah sebabnya saudara, di dalam bagian-bagian lainnya kita akan lihat sebentar lagi, Paulus menekankan agar hidup kita sesuai dengan berita Injil yang seperti ini. Saudara, mari kita lihat saudara bagian-bagian di mana Paulus menekankan itu. Yang pertama, ayat 27-30, pasal 1 ayat 27-30, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Saudara, Paulus mulai di ayat 27 dengan menyebutkan prinsipnya. Dia berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya hendaklah kelakuanmu, sikap hidupmu sesuai dengan Injil Kristus. Saudara, apa maksudnya? Paulus berkata yang dia maksud adalah mereka harus teguh berdiri di dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Dengan kata lain, saudara, hidup yang sesuai dengan Injil Kristus adalah hidup yang bersama berjuang dengan saudara-saudara seiman, berjuang untuk iman Kristen. Dan saya kira itu bukan saja berarti mereka berjuang untuk bertahan dari segala serangan atas iman mereka, tetapi juga berjuang memberitakan Injil agar ada orang-orang yang menjadi percaya. Dan Paulus kemudian berkata begini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita bagi dia, melainkan juga untuk menderita bagi dia. Saudara, saya kira banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Kita berpikir saudara bahwa hidup menjadi orang Kristen adalah menerima segala hal yang baik. Ada berkat, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan. Beberapa orang malah berpikir menjadi orang Kristen adalah selalu sukses, kaya, sehat, dan tidak pernah susah. Tapi Paulus justru mengatakan kita diberikan karunia, bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Menderita bagi Kristus itu karunia. It's a gift bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Saudara, saya ingin berhenti dulu dan bertanya begini kepada saudara. Penderitaan apa yang saudara tanggung selama ini bagi Kristus? Dalam hidup kita mengalami banyak penderitaan. Kita mengalami sakit, kita mengalami masalah keluarga, kita mengalami masalah keuangan. Ada banyak penderitaan kita alami dalam dunia.
Tapi pertanyaannya, penderitaan apa yang saudara tanggung bagi Kristus? Bagi iman yang timbul dari Injil. Kalau kita tidak bisa menjawab itu, maka pertanyaannya, hidup seperti apa yang saudara jalani selama ini? Saudara, kalau di dalam hidup yang kita inginkan adalah dihormati orang, kita punya kuasa, kita punya kekayaan, kita hidup nyaman dan bahagia, dan kita tidak ingin penderitaan, hidup seperti apa yang kita jalani? Apakah sesuai dengan Injil Kristus? Saudara, Yesus pernah berkata begini, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Saudara, apa artinya? Bagi orang abad pertama, mendengar kata memikul salib, bagi mereka jelas artinya adalah memikul kayu salib, sambil dipukuli, sambil dipermalukan, berjalan ke tempat penyalipan dan mati di sana. Selesai. Memikul salib berarti no turning back. Tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada pikiran bahwa satu kali nanti dia bisa kembali ke jalan hidup yang lama. Tidak. Memikul salib adalah berjalan menuju kematian tanpa pernah menoleh lagi ke belakang. Maka saudara, ketika Yesus minta kita sangkal diri, pikul salib, dia minta kita mulai sekarang selalu berkata tidak kepada kemauan diri, rela menderita untuk Kristus, dan tidak pernah lagi menoleh ke belakang. Saudara, apakah kita hidup seperti itu? Pertanyaannya, saudara, apakah kita berjuang untuk iman yang timbul dari Injil? Itu mungkin berarti saudara, kita berusaha hidup kudus di tengah-tengah dunia yang seperti ini, dan mungkin kita akan mengalami banyak kerugian karenanya. Itu juga mungkin berarti kita akan membuang banyak kesempatan peluang untuk karir dan harta karena kita mengerjakan pekerjaan Injil. Hari ini saudara, semakin sedikit orang yang mau melayani Tuhan secara penuh waktu. Betul, semakin sedikit. Di tengah-tengah dunia yang menawarkan banyak hal, tidak menarik untuk melayani Tuhan penuh waktu. Saudara, para pemuda maukah berjuang untuk Injil? Atau itu mungkin juga saudara berarti kita harus merendahkan diri kita, melayani orang yang sulit, kita ditolak, kita dihina, dipermalukan, tapi kita lakukan karena kita berjuang untuk Injil. Saudara, pertanyaannya adalah apakah kita hidup sesuai dengan Injil, seperti Yesus Kristus melepaskan semuanya, merendahkan diri habis-habisan untuk terlebih dahulu melayani kita. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, di dalam pasal 2 ayat 1-4, kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Injil, tapi juga meneruskannya kepada orang lain. Saudara, di ayat yang pertama, Paulus bicara soal fakta terlebih dahulu, bahwa di dalam Kristus kita ada nasihat, atau lebih tepatnya encouragement, kekuatan, dorongan. Di dalam Kristus kita punya itu. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Selalu ada kekuatan dari Tuhan. Di dalam Kristus juga ada penghiburan kasih, atau penghiburan yang kita terima karena kita dikasihi. Ketika kita sangat lemah, sendirian, kasih Kristus melingkupi kita dan menghibur kita. Di dalam Kristus juga ada persekutuan roh, ada Roh Kudus di dalam semua orang percaya yang mendorong kita, mengarahkan kita, menegur kita. Maka kita semua walaupun berbeda bisa merasakan kesatuan itu. Dan terakhir Paulus katakan di dalam Kristus ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada kasih yang mendalam, ada belas kasihan yang kita terima. Ini adalah fakta. Kita terima semua itu di dalam Kristus. Dan yang unik saudara, di dalam bahasa Yunani, kata pertama itu bukan seperti bahasa Indonesia jadi, tetapi if. Jika di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jika kamu miliki semua itu di dalam Kristus, jika kamu sudah mengalami semua berkat Injil itu, Paulus berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Apa yang harus dilakukan? Paulus berkata, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kita dipanggil bukan hanya menikmati berkat Injil, tetapi meneruskannya kepada orang lain. Jika kamu sudah mengalami berkat Injil itu,
kamu harus meneruskan. Saudara, kalau saja kita mendengar nasihat Paulus ini, saya kira banyak masalah di dalam gereja akan terselesaikan. Dan gereja akan menjadi kesaksian luar biasa bagi dunia. Tetapi justru disinilah masalahnya. Saudara, betulkah di dalam kehidupan kita bersama-sama di gereja, kita tidak mencari kepentingan sendiri? Betulkah itu? Betulkah di dalam kehidupan kita di gereja, kita tidak mencari puji-pujian? Saudara, kita yang melayani, saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, betulkah tidak mencari pujian atau kemuliaan di dalam pelayanan kita? Atau jangan-jangan saudara waktu pelayanan kita ingin menunjukkan kehebatan kita, bahwa kita bisa, kita bagus, kita lebih daripada orang lain. Dan waktu kita melayani semakin baik, kita ingin orang tahu pelayanan kita baik, kita ingin pelayanan yang lebih besar. Kita merasa level kita lebih tinggi dari yang lain, lebih spesial, dan kita perlu lebih dihargai dari orang lain, dan seterusnya. Saudara, betulkah kita masing-masing menganggap yang lain lebih utama dari diri kita? Lebih penting, lebih baik dari kita? Dan kita tidak memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Betulkah itu yang kita lakukan? Saudara, sangat menyedihkan banyak orang Kristen yang selalu berpikir apa yang dia dapat. Bagaimana saya dilayani? Kalau saya lakukan ini, apa untungnya buat saya? Kalau saya melayani seperti ini, apakah saya akan rugi? Berapa besar ruginya? Kita hitung semuanya. Atau kalau kita pakai istilah D.A. Carson tadi, banyak orang Kristen selalu berpikir what to get and get and get. Dan bukan how to give and give and give. Saudara, kita sudah menikmati berkat Injil, tetapi kita tidak mau meneruskannya. Maka Paulus berkata begini di ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, pikiran dan perasaan seperti apa yang ada pada Kristus Yesus? Apa yang Yesus pikirkan bukanlah keuntungannya, bukanlah dirinya, bukanlah miliknya. Tetapi yang dia pikirkan adalah bagaimana dia menolong kita, bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia membebaskan kita dari dosa, bagaimana dia menyelamatkan kita dengan semua yang dia miliki. Dan dia mengorbankan segala-galanya untuk kita. Dan harga untuk itu dia bayar sangat mahal, karena dia harus terluka, dia diremukkan dan dia mati karenanya. Tapi dia tetap memilih untuk melakukan itu bagi kita. Pikiran dan perasaan seperti itu yang ada pada Yesus. Dan Paulus sekarang berkata, hendaklah pikiran dan perasaan yang seperti itu ada juga padamu. Saudara, ini yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam Kristus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan. Kita sudah alami itu dari Kristus yang memberikan semuanya bagi kita. Kristus memiliki segala sesuatu, tapi dia lepaskan sampai menjadi nobody, bukan siapa-siapa. Dan kita sebetulnya kita tidak memiliki apa-apa sebetulnya dalam dunia. Artinya ketika kita melepaskan sesuatu yang kita punya, tidak ada artinya jika dibanding dengan Kristus. Kristus di dalam rupa Allah merendahkan diri sampai titik paling rendah dengan mati di kayu salib. Artinya ketika kita merendahkan diri, tidak ada artinya jika dibanding dengan apa yang Yesus lakukan merendahkan diri. Paulus minta hendaklah kamu punya pikiran dan perasaan seperti itu yang ada pada Kristus. Hendaklah itu juga ada padamu. Saudara, D.A. Carson bercerita satu kali dia mewawancarai dua orang teolog besar dengan segudang prestasi akademis dan pelayanan. Pengaruh mereka sangat besar sekali. Maka Carson bertanya begini, kalian berdua sangat luar biasa, berpengaruh besar. Tapi apa yang membuat kalian berdua juga terkenal sebagai orang yang rendah hati? Apa yang membuat kalian bisa seperti itu? Saudara, mereka terlihat tidak nyaman dipuji. Lalu salah satunya menjawab begini, bagaimana mungkin orang bisa sombong ketika dia berdiri di samping salib Kristus? Bagaimana mungkin orang bisa sombong ketika dia berdiri di samping salib Kristus? Kalimat ini luar biasa. Kalau Yesus yang adalah Allah merendahkan diri sampai di salib, bagaimana mungkin kita berdiri di samping salib dan kita minta dipuji? Tak mungkin. Bagaimana mungkin saudara kita bisa berdiri di samping salib dan berkata saya tidak mau mengasihi?
Bagaimana mungkin kita bisa berdiri di samping salib dan berkata, saya tidak mau merendahkan diri. Saya tidak mau melayani. Tidak mungkin, saudara. Saudara, saya bolak-balik merenungi bagian ini dengan sangat terharu. Pikiran dan perasaan seperti apa yang ada pada Kristus Yesus. Sampai dia mau mati bagi kita. Dan apakah saya punya pikiran dan perasaan seperti itu? Dan yang ketiga, saudara. Dalam pasal 2 ayat 12 sampai 18, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk mengerjakan keselamatan. Saudara perhatikan di ayat 12, Paulus tidak berkata begini, kita harus bekerja untuk menerima keselamatan. Paulus tidak berkata, kamu sudah menerima keselamatan, kamu harus berusaha mempertahankannya. Dia tidak berkata begitu juga. Sebaliknya Paulus juga tidak berkata, santai saja nikmati hidup keselamatanmu. Tidak, saudara. Dia berkata kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk mengerjakan keselamatan. Sekalipun kita sudah diselamatkan, kita pasti akan menerima keselamatan akhir. Tapi kita harus berusaha hidup, menunjukkan hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan. Saudara, hidup seperti apa itu? Paulus memberikan 3 ciri. Yang pertama, hidup yang tidak bergantung pada kekuatan kita. Dikatakan saudara di ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya di level kemauan, Allah yang bangkitkan kemauan kita. Di level tindakan, Allah yang mampukan kita. Maka bagian kita hanyalah bekerja sama dengan Allah. Mau dan bertindak untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yang kedua, saudara, Paulus minta tidak bersungut-sungut. Di ayat 14, Paulus minta kita melakukan semua itu tanpa bersungut-sungut. Allah yang membuat kita mau, Allah yang membuat kita mampu untuk mengerjakan keselamatan kita. Tapi apakah akan mudah? Tidak mudah. Kita akan mengalami banyak kesusahan, tapi kita tidak bersungut-sungut, melainkan kita berusaha hidup sebagai orang percaya dengan penuh sukacita, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak bercelah, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Ini hidup yang sangat beda dengan cara hidup dunia. Saudara, apa artinya hidup seperti ini? Bagi orang Filipi, ketika keadaan memaksa mereka untuk menyembah Allah lain, mereka menolak. Walaupun mereka harus dianiaya. Karena mereka mau hidup sesuai Injil. Ketika mereka harus menderita karena iman mereka, mereka menanggungnya karena Injil. Bagi kita zaman sekarang, mungkin waktu dunia terus merendahkan berita Injil, kita bergandengan tangan berjuang supaya muncul iman dari Injil. Waktu orang mencari kepentingan sendiri, puji-pujian yang sia-sia, semua orang lakukan itu. Kita justru menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Waktu kita malas melayani, kita tetap melayani. Waktu kita ditolak, kita direndahkan, kita tidak menyerah, tapi kita terus berdoa dan mengerjakannya. Dan walaupun berat, kita melakukannya dengan sukacita. Maka Paulus bilang kita bercahaya seperti bintang-bintang dunia. Dan yang ketiga, Paulus berkata, sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Saudara, jemaat Filipi didirikan oleh Paulus. Paulus yang memberitakan Injil kepada mereka. Mereka bisa percaya, hidup mereka berubah karena pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus. Maka bagi Paulus, ketika jemaat Filipi hidup sesuai dengan berita Injil, sesuai apa yang dilakukan Kristus, mereka menderita, mereka mengalami banyak hal, tapi mereka tetap setia kepada Kristus. Itu adalah sebuah korban di hadapan Allah. Dan Paulus berkata kalau dia harus menderita, mati, dia menganggap bahwa dia hanya melengkapi korban mereka di hadapan Allah. Darahnya seperti dicurahkan di atas korban itu. Untuk itu, dia bersuka cita. Saya tidak tahu berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Tapi saya ingin bertanya begini. Adakah buah pelayananmu? Adakah buah pekerjaan Injil melalui hidupmu? Karena engkau melayani, karena engkau mengerjakan keselamatanmu, karena Allah memampukanmu, maka ada orang yang menerima Kristus. Ada orang yang hidupnya berubah. Ada keluarga yang dipulihkan. Ada orang yang dibawa menyembah kepada Yesus. Saudara, saya ingin tanya, adakah buah pelayananmu? Kalau ada,
Berapapun kesusahan yang pernah engkau tanggung untuk itu. Berapapun banyaknya air mata yang pernah engkau curahkan. Berapapun banyaknya sakit hati yang pernah engkau pikul. It is worth it. Mati pun kita. It is worth it. Karena darahmu seperti dicurahkan di atas korban. Yaitu kehidupan orang-orang itu yang berubah. Maukah sepenuh hati kita terus melakukannya? Selama masih ada nafas yang Tuhan berikan buat kita. Kita mengerjakan itu. Dan kita akan bersuka cita bersama Tuhan nanti. Kalau saudara menjawab tidak ada. Saudara tidak bisa menyebut ada buah pekerjaanmu. Buah pekerjaan Injil yang dikerjakan melalui kehidupanmu. Maka pertanyaan saya, hidup seperti apa yang selama ini saudara jalani? Apakah sesuai dengan Injil? Atau tidak? Saudara ingat 3 hal ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya. Tapi juga untuk menderita bagi Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Injil. Tapi juga meneruskannya kepada orang lain. Kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk mengerjakan keselamatan. Dan semua itu karena Kristus sudah mati untuk kita terlebih dulu. Saudara, berapa berharganya bagi kita Kristus mati bagi saya? Berapa berharganya itu Kristus mati bagi saya? Berapa berharganya Injil bagi kita? Kalau tidak berharga bagi kita, tidak heran kita hidup semau kita. Tapi kalau sangat berharga bagi kita, maka kita akan hidup sesuai Injil. Melayani sepenuh hati kita untuk Injil. Mari kita tundukkan kepala. Saudara, mari saya mengajak kita ambil waktu sejenak. Masing-masing berdoa meresponi firman Tuhan. Apa saja yang saudara rasa Tuhan bicara kepada saudara. Responi dia di dalam doa. Dan nanti saya akan tutup dalam doa. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kau tahu hidup kami jauh lebih tahu daripada semua orang lain tahu. Engkau lihat kedalaman hati kami. Kami mohon ampun ya Tuhan untuk segala kegagalan dan kelemahan kami. Tuhan terus gelisahkan hati kami untuk kami belajar hidup sesuai dengan Injil. Keselamatan kami, hidup kekal kami adalah karena kami percaya kepada Injil. Karena apa yang Kristus lakukan bagi kami. Karena anugerah-Mu kepada kami. Tolong kami hidup ya Tuhan sesuai dengan Injil itu. Biarlah kami terus mengerjakan hidup kami, melayani-Mu, mengerjakan apa yang kami bisa, menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan-Mu, sampai kami berjumpa dengan-Mu nanti di dalam kekekalan. Dan Kau menyambut kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami berdoa dan bersyukur. Amin.